Halo, ketemu lagi di Abian Channel. Di video kali ini saya akan membagikan informasi kabar terbaru dari developer UMI yang saat ini sudah memberikan informasi mengenai manifestasi masuk ke pasar DeFi. Nah, dari kabar di sini terdapat kabar apakah staking UMI ini akan dihentikan dan masuk ke pasar DeFi atau bagaimana? Nah, sebelum informasi ini lebih lanjut, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, beberapa saat tadi atau beberapa jam yang lalu, developer UMI sudah memberikan kabar informasi di Telegram. Kita buka Telegramnya. Nah, di sini di kabar di sini developer UMI menginformasikan bahwa UMI akan masuk ke atau entry ke pasar DeFi. Nah, supaya agar lebih memahami teks yang ada di sini, kita akan masuk kita akan ubah dulu ke versi desktop atau ke ke Chrome maksudnya, dan kita terjemahkan menggunakan bahasa Indonesia agar kita mudah memahami. Nah, di sini developer UMI menginformasikan tentang manifest masuk pasar DeFi oleh UMI. Nah, UMI akan merilis sebuah aplikasi di mana aplikasi tersebut menyuguhkan atau memfasilitasi pemegang koin UMI atau koin-koin di luar UMI untuk bisa berinteraksi di dalam satu aplikasi. Nah, di sini ada kabar tentang bagaimana UMI sedang membuat sebuah aplikasi. Nah, di sini saya akan bacakan. Teman-teman yang terkasih, kami telah berbicara tentang mengubah UMI menjadi platform blockchain DeFi untuk waktu yang lama, tetapi mempertaruhkan hingga 40% per bulan, memicu penurunan harga yang berkelanjutan dan tidak memungkinkan kami untuk menerapkan ide ini dalam situasi saat ini. Nah, jadi di sini kita melihat apakah stakingan UMI ini akan bisa dilanjutkan atau tidak. Kita lihat saja ke depannya bagaimana. Nah, kita baca lanjut. Oleh karena itu, Anda harus membuat keputusan bersejarah yang penting melalui pemungutan suara terdesentralisasi dalam waktu dekat. Nah, yang poin pertama, apakah kita harus berhenti mengintai dan memasuki pasar DeFi sambil menciptakan kekurangan koin? Yang kedua, apakah kita terus mempertaruhkan atau staking, tetapi transformasi UMI menjadi platform blockchain DeFi tidak mungkin dalam kasus ini? Nah, di sini ada dua pilihan. Apakah kita akan berhenti mengintai di sini, mungkin berhenti staking dan memasuki pasar DeFi sambil menciptakan kekurangan koin yang selama ini, atau yang kedua kita terus mempertaruhkan atau terus seperti sistem saat ini staking, tetapi untuk bertransformasi koin UMI untuk menjadi platform blockchain DeFi itu tidak mungkin kalau sistemnya digunakan saat ini. Jadi kita
diberikan dua pilihan, apakah kita akan tetap menggunakan staking dengan sistem yang sekarang atau kita bisa masuk ke pasar DeFi dengan memberhentikan atau memberhentikan staking dengan menggunakan sistem yang saat ini. Nah, pertanyaannya, apakah ketika sudah disetujui untuk masuk pasar DeFi staking itu tetap ada? Kita akan bahas tuntas meskipun tidak sedetail karena nanti mungkin akan ada klarifikasi dari pihak DEP baik pun Roy Club yang mungkin nanti kabarnya akan ada siaran langsung dari YouTube. Nah, nanti kita simak sama-sama. Kita lanjutkan. Nah, jika staking dihentikan, Anda akan ditawari alternatif staking token baru yang diluncurkan dalam jaringan UMI dan dicirikan oleh mekanisme emisi sendiri. Nah, berarti jika staking ini dihentikan, kita pemegang UMI akan ditawarkan alternatif, yaitu staking token baru yang diluncurkan dalam jaringan UMI dicirikan oleh mekanisme emisi sendiri. Nah, kalau ini disetujui, maka staking ini akan dihentikan dan akan ditawarkan dengan token yang lain ataupun token UMI sendiri. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya kami telah menyiapkan manifest masuk pasar DeFi di mana kami berbicara secara rinci tentang pemikiran, rencana dan UMI One App kami, ekosistem baru yang akan dibuat dan diluncurkan jika Anda memilih ya. Nah, UMI One Web adalah aplikasi yang menyatukan berbagai blockchain dan seluruh pasar kripto di satu tempat. Dompet multi currency untuk cryptocurrency dan token. Nah, jadi developer UMI ini menciptakan sebuah aplikasi yang bisa menyatukan berbagai blockchain. Nah, di sini dijelaskan akan menyatukan berbagai blockchain dan seluruh pasar kripto di satu tempat. Nah, artinya aplikasi UMI One Web ini memfasilitasi berbagai blockchain dan seluruh pasar kripto di satu tempat, yaitu di UMI One App. Nah, semua jenis pendapatan yang berasal dari cryptocurrency termasuk staking, farming dan likuiditas. Nah, nanti mungkin di aplikasi UMI One Web itu akan ada staking, farming dan likuiditas seperti halnya mungkin yang diterapkan oleh sistemnya Ethereum dan Binance. Mungkin dalam satu blockchain ini akan adanya staking dari token-token dan farming dan likuiditas dari token antar token itu sendiri. Kita lanjutkan. Nah, pertukaran terdesentralisasi dan platform P2P. Selain ada staking dan farming, ternyata juga di sini terdapat pertukaran desentralisasi dan platform P2P. Dan tidak hanya itu, di aplikasi OneWeb, semua produk pasar DeFi, NFT, game blockchain, asuransi, transfer antar blockchain, dan banyak lagi. Nah, mungkin di rencana UMI di aplikasi OneWeb, UMI OneWeb ini akan akan diberikan atau akan difasilitasi dalam satu tempat bisa terdapat dompet, terus semua jenis pendapatan berasal cryptocurrency seperti staking, farming, likuiditas, dan bisa juga ada di pertukaran terdesentralisasi DEX, platform P2P, dan juga ada NFT, game blockchain, asuransi, transfer antar blockchain, dan banyak lagi. Nah, mungkin pengembangan ini dimaksudkan agar memudahkan pemegang koin UMI bisa, ataupun siapa saja dalam satu aplikasi bisa
bisa melakukan interaksi di dalam satu tempat, apakah itu akan staking, apakah farming atau likuiditas, ataupun memasuki pasar NFT atau game blockchain, asuransi dan sebagainya. Mungkin itu pengembangan dari UMI One App ini yang akan diluncurkan atau setelah adanya persetujuan dari semua pemegang koin UMI. Nah, mekanisme dan selain itu juga ada mekanisme pembakaran koin UMI akan diintegrasikan ke dalam aplikasi. Di situ terdapat juga fitur di mana terdapat fitur pembakaran koin UMI. Nah, kita lihat saja nanti apakah ada atau tidak. Nah, semua transaksi di UMI One App akan instan dan memiliki biaya minimal. Dalam banyak kasus tidak ada biaya apapun. Semua ini akan dipastikan oleh sistem manajemen DAO yang terdesentralisasi dan sebagainya. Nah, peluncuran UMI One App akan menawarkan sejumlah pasar peluang baru termasuk generasi pendapatan di pasar kripto. Dalam ekosistem baru, UMI akan menjadi koin asli dengan analogi dengan Ethereum, Binance, Smart Chain, Solana dan blockchain lainnya. Nah, benar yang saya katakan tadi, mungkin UMI One Web ini akan seperti seperti blockchainnya Ethereum dan Binance. Untuk dalam satu blockchain terdapat banyak sekali token yang diciptakan di situ dan banyak memasuki pasar DeFi. Seperti itu. Nah, di sini juga untuk informasi lebih lanjut kita bisa mengetahuinya di UMI Top One App seperti itu. Nah, kita baca di situ dan kebetulan saya sudah mendownloadnya dan sudah mentranskripsikannya ke bahasa Indonesia. Jadi saya akan bacakan blognya. Saya akan bacakan blog. Nah, di sini PDF yang sudah dibuat oleh UMI itu sendiri, oleh developer UMI itu sendiri. Nah, ini latar belakang dan sebagainya, ekosistem dan sosial One Web UMI. Nah, nanti silahkan baca saja ini. Nah, di One Web UMI ini terdapat berbagai dompet currency atau wallet currency seperti dompet yang ada di UMI, Bitcoin, Ethereum, Binance, dan seterusnya. Nah, ini fitur yang pertama, mungkin ada berbagai dompet antar blockchain di UMI itu sendiri. Nah, di sini infrastruktur atau kita bisa lihat infrastruktur DeFi di UMI One Web mencakup semua produk dasar dan lanjutan dari pasar DeFi. Nah, jadi di sini ternyata di dalam satu aplikasi ini kita bisa banyak fitur yang bisa kita gunakan atau bisa kita interaksi di dalamnya. Di sini ada fitur untuk program UMI Profit Center, artinya mungkin di sini diterangkan untuk bagaimana kita mendapatkan profit. Nah, di sini ditawarkan
adanya provider liquidity seperti ada di Uniswap ataupun di Pancake. Di sini juga ada dimungkinkan nanti di aplikasi Umi OneWeb itu ada farming, ada staking, ada lending P2P, ada game game blockchain ataupun aset manajemen dan referral program yang dimana mungkin di sini akan ada referral. Nah, selain itu di DeFi-nya juga terdapat ada DAO, token dan NFT, debt dan insurance. Kalau di DEX-nya itu terdapat swap, baik itu market swap atau limit swap, atomic swap, DEX P2P, cross chain swap, dan pass swap atau classic swap. Nah, dalam semua interaksi di sini atau kegiatan yang ada di sini masuk di dalam satu aplikasi yang namanya Umi OneWeb. Ya, kalau menurut saya sih ini keren dan mantap untuk pengembangannya. Nah, di sini juga ada pertukaran dan perdagangan terdesentralisasi. Nah, di sini ada yang namanya UDEX atau pertukaran terdesentralisasi yang beroperasi berdasarkan blockchain Umi. Nah, ini gambarannya. Umi UDEX. Jadi bisa berinteraksi dengan berbagai macam blockchain yang berbeda. Seperti itu. Jadi di dalam Umi OneWeb bisa memfasilitasi transaksi perdagangan antar blockchain seperti itu. Nah, di sini juga ada fitur USwap, alat untuk menukarkan semua aset kripto teratas di satu tempat dalam beberapa klik untuk melakukan pertukaran. Ada USwap. Nah, salah satu fitur yang ada di Umi Swap-nya itu sendiri. Umi OneWeb maksudnya. Selanjutnya juga ada di sini ada Atomic Swap. Nah, pertukaran cryptocurrency terdesentralisasi dari satu blockchain untuk cryptocurrency dari blockchain lain. Nah, jadi di sini bisa bertukaran antara koin dengan koin atau dari koin blockchain satu ke koin blockchain yang lain. Nah, di sini ada juga Uaggregate atau adalah agregator pertukaran terdesentralisasi, alat yang digunakan Umi Swap untuk terhubung ke semua DEX. Nah, di sini juga ada UDEX P2P. Nanti silakan saja baca penjelasannya. Nah, di sini juga cross chain, ya, pertukaran lintas rantai. Ini artinya kita bisa menukarkan token dari satu blockchain yang lain ke token yang dibuat dari blockchain yang lain. Ini antara pertukaran token yang dibuat dari blockchain satu dengan token yang dibuat blockchain yang lain. Keren sih sepertinya ini. Atau juga ada Bridge atau alat yang memungkinkan Anda untuk melakukan tokenisasi aset dari blockchain lain di blockchain Umi dan membuat jembatan. Mungkin di sini seperti halnya membuat token di blockchainnya Umi. Jadi dalam satu koin bisa dibuatkan token di berbagai token yang lain. Pusat laba. Nah, fitur yang lain juga ada pusat laba. Di sini yang dimaksud pusat laba adalah layanan di mana pengguna dapat meninjau semua cara yang tersedia untuk menghasilkan uang di pasar kripto.
seperti itu. Nah, selain pusat laba juga di sini ada YouProfit Center. Nah, nanti silahkan bacakan saja. Nah, di sini yang kabar yang menghembuskan apakah staking itu dihapuskan atau tidak, atau diberhentikan atau tidak, maka jawabannya mungkin ada di sini. Nah, ternyata di sini masih tetap ada stakingan. Nah, yang di dalam ini yang menjadi pertanyaannya itu adalah apakah yang di stakingnya itu adalah token UMI-nya atau malah koinnya UMI yang di staking di dalam OneWeb, UMI OneWeb ini. Ini masih dalam pertanyaan. Dan apakah presentasi staking yang dikeluarkan di UMI ini apakah masih tetap sama, yaitu sampai maksimal 40% atau mengikuti presentasi stakingan yang lain, kita tidak tahu. Nah, maka ini menjadi pertanyaan besar untuk debt ke depannya, apakah kalau kita setuju dengan UMI OneWeb ini, stakingan tradisional atau stakingan yang biasa kita lakukan ini presentasinya bertambah atau berkurang. Kalau menurut saya, kalau ini berkurang atau presentasinya berkurang, asalkan harga yang diperjualbelikan di pasaran itu meningkat atau tinggi, tidak jadi masalah kalau menurut saya. Yang penting harganya itu stabil dan meningkat. Ya mungkin agak mustahil stabil karena harga yang ditawarkan di pasar itu fluktuatif. Ya paling tidak adanya pengurangan koin dan sebagainya, harga itu menjadi lebih naik daripada turun seperti itu. Nah, ternyata jawabannya stakingan di OneWeb ini ternyata masih ada seperti itu. Selain stakingan, di sini pun terdapat staking full. Nah, di sini juga ada yang seperti halnya di Uniswap, dan juga ada liquidity atau liquidity full. Nah, seperti itu. Dan farming, di sini juga bisa kita pertanian atau farming seperti di Pancake-nya, Binance. Nah, di sini juga ada pinjaman. Nah, platform untuk pinjaman P2P melalui kumpulan likuiditas menyediakan likuiditas dapat menambahkan aset mereka ke kumpulan untuk menghasilkan keuntungan. Peminjaman dapat meminjam uang dari kumpulan terhadap aset lain dan membayar bunga. Peringkat yang nyaman dan sistem koneksi lintas rantai, dan juga di sini juga platform P2P lending. Dan banyak lagi di fitur-fitur yang ada di UMI OneWeb ini, termasuk adanya U Asset Management. Silakan nanti baca-baca saja di blognya dan di PDF-nya ini. Ini juga ada rujukan atau referral. Nah, referral, dan di sini juga ada. Nah, yang di sini ada juga pertaruhan untuk platform untuk bertaruh pada olahraga ekspor dan acara lainnya. Fitur khusus dari sosial ini berdasarkan UMI OneWeb ada bahwa taruhan akan beroperasi secara tidak terpusat dan menggunakan kumpulan likuiditas. Nah, jadi di sini terdapat fasilitas untuk ya bertaruh pertandingan mungkin ya. Nah, misalnya di sini adanya pertandingan sepak bola, Arsenal, dan misalnya Arsenal dengan Manchester City atau MU. Dan di sini mungkin di Umiswap akan memfasilitasi mempertaruhkan siapa yang menang dalam pertandingan tersebut.
Nah, seperti itu. Fitur yang ada di UMI OneWeb kedepannya mungkin seperti ini. Jadi di sini terdapat pertaruhan sepak bola. Selain itu juga terdapat fitur, direncanakan ada fitur YouGame with game fee seperti di sini akses dan seterusnya. Nah, bagi siapa saja yang memiliki game, mungkin di sini juga bisa membuat game di blockchain-nya UMI seperti itu. Dan selain game juga terdapat NFT yang sekarang sudah heboh-hebohnya, yaitu non fungible token. Nah, di sini kalau kita sering bisa membuat gambar atau hasil karya, kita bisa memperjualbelikan hasil karya kita di platform UMI OneWeb jika memang sudah terrealisasi nanti. Banyak fitur juga kalau saya lihat di sini. Use Smart MPT. Nah, nanti silakan baca-baca saja. Nah, ini UMI merupakan koin asli dari blockchain UMI dan seluruh sistem UMI OneWeb yang memberikan akses ke berbagai produk infrastruktur pada pemegangnya. Karena emisi nol dan penggunaan mekanisme pembakaran koin akan memiliki model deflasi yang dapat meningkatkan UDAO. Nah, organisasi otonom. Nah, di sini silakan baca-baca saja. Nah, di sini kita akan memvote mekanisme untuk pengembangan pusat sosial oleh seluruh komunitas dan pengembangan ekosistem UMI OneWeb. Nah, mungkin di dalam fitur UMI OneWeb akan diberikan sebuah U-vote di mana kita pemegang koin UMI atau pengguna dari UMI OneWeb ini bisa memberikan project, portofolio atau memberikan masukan-masukan untuk aplikasi ini ke depannya seperti apa, atau baik itu dari segi harga, fasilitas dan sebagainya. Dan di sini juga ada layanan bantuan OneWeb UMI. Nah, silakan baca-baca saja. Terdapat verifikasi juga. Nanti silakan baca-baca di sini. Nah, ada juga UMI crowdfunding, itu platform penggalangan dana juga ada di sini. Jadi silakan baca-baca saja untuk keamanan dan sebagainya. Juga media, asuransi, lalu ada juga UDEP atau platform untuk meluncurkan aplikasi terdesentralisasi dari jaringan blockchain lain. Nah, mungkin di UMI OneWeb juga terdapat UDEP yang bisa kita buka dari jaringan yang lain, seperti halnya kita membuka dompet Tronlink, kita bisa membuka DEP yang lain seperti itu. Nah, crypto game, produk analisa, semuanya di dalam satu aplikasi ini lengkap sekali. Project atau pengembangan UMI ke depannya jika memang ini disetujui oleh pemegang UMI. Nah, pembayaran antarmuka. Nah, di sini terdapat bond. Nah, UMI Bond ini adalah layanan untuk membakar UMI, ETH, BNB, dan koin atau token lain untuk mendukung fungsi
Ini adalah mekanisme yang akan memastikan UMI memiliki modal deflasi karena jumlah koin yang beredar akan berkurang secara bertahap. Pembakaran dilakukan dengan menggunakan kontrak pintar seperti yang sudah Anda baca di atas, juga akan meningkatkan model ini. Nah, di sini di dalam di sini halaman UMI ini tempat Anda dapat mengambil bagian dalam pembakaran koin dan token. Setelah meninjau statistik berapa banyak koin atau token yang dibakar, tingkat pembakaran dan jumlah koin token yang tersisa beredar. Berkat Ubun, pengembangan proyek kripto juga dapat mengintegrasikan mekanisme pembakaran ke dalam tokenomic proyek mereka. Untuk tujuan ini, kami memiliki fungsi khusus yang dapat mereka gunakan untuk menambahkan token mereka ke Ubun. Nah, di sini yang jadi pertanyaan ini, yang membakar koinnya itu adalah si pemegang koin UMI itu sendiri atau memang sudah di-burn-nya dari developernya. Nah, ini jadi pertanyaan kita, apakah koin UMI yang dibakar atau di-burn itu bersifat sukarela oleh si pemegang koin UMI itu sendiri, atau memang di-burn melalui sistem yang dilakukan oleh DEP untuk mengontrol koin yang ada beredar di masyarakat. Nah, ini juga jadi pertanyaan dari fungsi Ubun ini. Nah, jika Ubun ini dijalankan oleh sistem atau dibakar oleh sistem dengan cara memperhitungkan berapa banyak jumlah koin yang beredar di luaran sana oleh developers itu sendiri, mungkin ini akan lebih bagus, akan lebih cakep, karena adanya perhitungan dari developer itu sendiri akan lebih akan lebih efektif dibandingkan kita hanya menyerahkan kepada pemegang UMI dengan mengandalkan sukarela membakar koinnya sendiri. Nah, itu secara tidak akan signifikan untuk bisa berhasil mengurangi koin kalau sistem Ubun ini atau pembakaran koin ini diserahkan secara sukarela dari pemegang koin itu sendiri. Tetapi kalau pembakaran koin ini diatur oleh DEP itu sendiri, mungkin akan lebih efektif kalau menurut saya seperti itu. Nah, jadi di sini hanya menunggu keputusan dari pemegang koin UMI apakah bersedia menghentikan stakingan yang dengan sistem saat ini yang berlaku dan beralih ke sistem DeFi atau UMI OneWeb ini, atau kita meneruskan sistem yang saat ini kita gunakan dengan syarat atau dengan konsekuensi kita susah untuk masuk ke pasar DeFi seperti itu. Nah, kesimpulan yang saya pahami dan yang saya baca dari PDF white papernya developer UMI dan OneWeb ini adalah, yang pertama mungkin penghentian staking koin UMI ini bukan semata-mata diberhentikan dan ditiadakan. Staking UMI ini akan tetap ada, hanya akan dibuatkan dan tetap ada di dalam UMI OneWeb. Nah, hanya saja pertanyaannya, apakah presentasinya itu akan tetap sama dengan yang saat ini atau akan berbeda dengan yang saat ini. Dan staking yang ada di platform UMI OneWeb ini apakah koinnya atau tokennya itu sendiri. Nah, ini masih menjadi pertanyaan. Jadi stakingan UMI tetap ada,
tetapi dengan pertanyaan apakah yang di staking itu koinnya atau tokennya, dan apakah presentasinya akan berkurang atau sama dengan yang saat ini. Yang kedua, di UMI OneWeb ini disuguhi atau diisi dengan berbagai interaksi pasar desentralisasi yang menurut saya sangat lengkap, dari mulai dari mulai pertukaran koin menggunakan sistem DeFi itu sendiri, lalu pertukaran antar blockchain, pertukaran antar token yang berbeda blockchain, dan semuanya yang memungkinkan kita, memudahkan untuk bisa menukarkan aset-aset digital kita atau aset-aset cryptocurrency kita dengan mudah dalam satu tempat, seperti itu. Selain itu, di UMI OneWeb ini juga memiliki fitur burn, hanya saja masih dalam pertanyaan apakah burn atau pembakaran koin ini dilakukan oleh DEP itu sendiri dengan membakar koin yang ada di DEP-nya itu sendiri, atau pembakaran koin ini diserahkan secara sukarela kepada pemegang koin atau token UMI itu sendiri. Nah, itu masih dalam pertanyaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai informasi manifestasi koin UMI masuk pasar DeFi. Kita lihat saja nanti ke depannya alurnya bagaimana, dan mudah-mudahan ini menjadi kabar gembira, bukan kabar buruk. Dan mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat bagi siapa saja yang menonton channel ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.